Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 552, Nyonya sangat keren. Sore harinya, Gu Ziling bertemu dengan Ibu Tiri Huran di sebuah kafe. Ketika mata mereka bertemu, mereka langsung tahu bahwa mereka akan bekerja sama lagi. Ada apa sampai kau memanggilku? Katakan padaku. Saya menemukan bahwa Huran, si jalang kecil itu, mencoba mencelupkan tangannya ke dalam industri hiburan. Teman saya memberitahu saya bahwa dia dan tuan muda ketiga sedang menyelidiki saya. Apakah mereka menjalani kehidupan yang begitu baik sehingga mereka ingin menyelidiki saya? Saya pikir Huran sudah bosan hidup. Bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Gu Ziling bertanya pada Nyonya Hu. Jangan lupa bahwa dia sudah sadar kembali. Dia tidak mudah ditipu. Gadis itu semurni air. Dia tidak pernah terkontaminasi. Bagaimana dia bisa tahu kedalaman industri hiburan? Aku bisa membiarkan teman-temanku membantuku memberinya pelajaran. Sebelumnya, kupikir aku bisa melakukannya sendiri, tetapi ketika aku memikirkanmu dan tuan muda kedua, kau membuatku ingin memberikan tawaran. Jadi, jika ada yang bisa kubantu. Gu Ziling tertawa. Tentu saja ada. Kebetulan tuan muda tertua dari Tiffany dan Co. akan segera datang, dan kakak ketiga akan menemuinya. Jika Anda dapat mengendalikan Huran, kita akan dapat mengendalikan kakak ketiga. Dengan begitu, mustahil baginya untuk melanjutkan kerja sama dengan Tiffany dan Co. Nyonya Hu, jika Anda benar-benar dapat memberi saya hadiah ini, saya akan sangat berterima kasih. Jangan sebutkan itu, kata Nyonya Hu. Beri aku waktu yang tepat dan aku akan mengaturnya. Tidak masalah. Aku akan meneleponmu lagi setelah aku kembali. Sekarang orang-orang tua di Huang Yao menaruh harapan besar pada Seng Bowen, dia akan mempermalukannya. Dia ingin melihat seberapa tenang Seng Bowen bisa tetap tenang saat Huran dalam kesulitan. Gu Ziling mengira Seng Ke tidak akan bisa pulih dari masalah ini lagi. Namun, seperti berkah tersembunyi, Ibu Tiri Huran datang kepadanya begitu tiba-tiba. Mungkin itu takdir. Di unit investigasi kriminal, saat mereka sedang menikmati teh, mereka menerima panggilan lagi. Kali ini, panggilan itu melibatkan seorang aktris wanita. Karena kalian berdua sudah di sini, ayo pergi. Pemimpin tim tertawa saat mendengarnya. Menurutku, kamu bisa berhenti kuliah saja dan tinggal di sini untuk membantu profesor. Dengan begitu, kamu akan belajar lebih cepat. Kau bicara omong kosong lagi. Kau tahu dari keluarga mana Kiki berasal. Gulungan itu sangat penting baginya. Profesor itu melambaikan tangannya. Lagi pula, mereka harus menjelajah lebih jauh di bawah langit yang luas. Kenapa mereka harus mengikutiku kemanapun aku pergi? Mereka tertawa dan pergi dengan gembira. Sambil mengendarai sepeda motornya, Tang Yan mengikuti di belakang mereka. Mu Kiki merasa motor Tang Yan terlihat garang. Sama sekali tidak cocok dengan temperamennya. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi kejadian perkara, sebuah villa di Dolphin Bay. Korban adalah pemilik villa ini, dan dia juga seorang aktris kawakan, Sen King. Korban meninggal di tangga lantai 1. Ada banyak luka jaringan lunak di tubuhnya, yang seharusnya disebabkan oleh jatuh dari tangga. Namun penyebab pasti kematiannya baru bisa diketahui setelah dilakukan otopsi. Polisi yang datang menjelaskan situasi secara singkat. Manajer korban yang menemukannya. Sen King tidak punya jadwal pagi ini, jadi dia sedang beristirahat di rumah dan manajer tidak mengganggunya. Namun, saat dia tidak muncul di studio untuk syuting dramanya, manajer meneleponnya. Dia tidak menjawab panggilan tersebut, jadi manajernya datang mencarinya dan menemukannya sudah meninggal. Seharusnya itu kecelakaan, kan? Profesor itu berjongkok dan menatap mayat itu. Dia menggelengkan kepalanya. Jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Bagaimana bisa ada begitu banyak darah jika dia hanya terjatuh dari tangga? Mu Kiki menatap genangan darah di samping tubuh Sen King dan bertanya-tanya. Saya menduga dia mengalami pendarahan dalam. Saya baru akan tahu setelah membedah tubuhnya. Jadi, dari apa yang bisa kita lihat sejauh ini, luka-luka yang disebabkan oleh jatuh itu tidak fatal. Cek-cek, dia aktris yang cantik sekali. Sayang sekali dia meninggal seperti ini. Aku masih penggemarnya. Seorang polisi di samping mereka mendesah penuh penyesalan. Kemudian, pemimpin tim mulai memberikan tugas kepada anggotanya. Tidak ada keraguan tentang identitasnya. Profesor, kapan dia meninggal? Antara pukul 1 hingga 3 pagi, jawab Mu Kiki. Profesor itu tersenyum dan mengangguk. Benar sekali. Sekitar waktu itu. Oleh karena itu, mereka harus mengambil rekaman CCTV dari pengelola properti untuk menentukan siapa yang masuk dan keluar villa selama kurun waktu tersebut. Selain itu, hubungan sosial Sen King juga akan diselidiki. Harap diingat bahwa kasus ini melibatkan industri hiburan. Jadi, publik akan memperhatikannya. Anda harus berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan Anda. Jangan mengungkapkan apapun dan biarkan pembunuh mendapatkan informasi yang berguna. Tak lama kemudian, polisi mendapatkan rekamannya dan dari situ,
mereka melihat 3 orang datang ke Villa Sen King antara pukul 1 hingga pukul 3. Di antara mereka ada paparazzo yang dicari Huran dan Seng Bowen baru-baru ini. Paparazzi ini sangat serakah. Dia telah memeras banyak orang dalam dunia hiburan sebelumnya. Yang lebih penting, paparazzi itu adalah sahabat ibu tiri Huran. Dia berencana untuk mendapatkan bantuan dari paparazzi ini untuk rencananya kali ini. Namun, tanpa diduga, dia malah terlibat dalam pembunuhan. Kiki, baik di keluarga kaya maupun di industri hiburan, saya harap kamu bisa membantu dalam hal hubungan masyarakat. Saya akan berusaha sebaik mungkin, jawabmu Kiki. Ketika mereka mengirim mayat ke laboratorium forensik, mereka melihat tepat di luar pintu ada lautan orang dari media. Karena Mu Kiki adalah tokoh terkenal, mereka tentu saja bergegas maju dan mengelilinginya. Feng Sanshan tertawa melihat ini. Ini misimu. Nonamu. Bisakah kau memberitahu kami apakah Sen King benar-benar mati? Bagaimana dia mati? Apakah itu pembunuhan karena cinta atau balas dendam? Apakah Huang Fu menyuruh seseorang melakukannya? Mendengar pertanyaan mereka, Mu Kiki bingung. Siapa Huang Fu? Huang Fu dan Sen King berjuang keras untuk mendapatkan peran utama dalam drama Si Deep Love. Pasti dia yang dipilih, kan? Mu Kiki mencatat informasi itu dalam benaknya dan berkata, polisi akan segera menyelesaikan kasus ini. Jangan asal menebak dan menyakiti orang lain. Nonamu, tolong beritahu kami lebih banyak. Saya hanya seorang dokter forensik. Saya tidak bisa mengungkapkan apapun tentang kasus ini. Maaf, Nonamu. Semua orang bergegas maju untuk mendekat, tetapi Mu Kiki menjadi kesal dan dia berteriak kepada mereka. Apakah Anda ingin bertemu dengan pengacara Song Teng? Mereka cepat mundur selangkah. Kamu memang suka membuat kekacauan di dunia ini. Tak lama kemudian, sekretaris itu menunjukkan video Mu Kiki di berita kepada Seng Xiao. Kepala Seng, ini video wawancara dengan Nyonya. Anak kecil ini lebih terkenal dariku akhir-akhir ini. Ujung bibir Seng Xiao melengkung. Dapatkan beberapa pria yang cocok dan kirimkan mereka kepadanya saat dia memintanya. Mereka pasti punya pengalaman dalam memblokir media. Baiklah. Menurutku Nyonya itu sangat keren.